Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Ada pemandangan yang miris menurut saya ya, karena seorang presiden dibilang iwu. Nah, ini ceritanya begini. Baru-baru ini Presiden Jokowi diteriakan para petani yang kecewa di Banyumas, Jawa Tengah ya, yang dipicu mengenai pernyataan Presiden yang menjelaskan soal penyebab pupuk langka dan mahal. Kata Presiden Joko Widodo pada Selasa 2 Januari tahun 2024 kemarin, saya itu kalau ke desa ketemu petani sejak tahun 2020. Nah, ini kata Jokowi ya. Keluarnya selalu satu, pupuk utamanya ya, pupuk bersubsidi. Benar, supaya Bapak, Ibu, Saudara tahu apa ceritanya ya. Jadi Presiden Jokowi lantas menyebut penyebab pupuk langka dan mahal karena bahan produksi berasal dari Ukraina dan Rusia yang tengah berperang. Ia berkata, saya berpikir waktu itu alhamdulillah Indonesia makannya beras ya, makanan pokok beras, tapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Para petani yang hadir di acara itu kecewa dan langsung meneriakan kata wow setelah Presiden meminta untuk jangan berteriak. Sontak para petani pun tertawa. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut ya, sebab pupuk langka adalah mahal adalah fakta, tetapi apa kabarnya proyek lumbung pangan berupa singkong di desa Tawai Baru Gunung Mas? Apakah bibit-bibit singkong yang sebelumnya dibenamkan pada lahan seluas 600 hektar itu sudah tumbuh bongsor layaknya tanaman singkong pada umumnya? Aduh, saya lupa kenyataannya. Tanaman singkong yang diamanahkan oleh Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo bahkan dinyatakan mangkrak. Padahal itu uangnya bisa lebih berguna apabila dialihkan serta difokuskan untuk membantu warga yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, daripada membiayai proyek food estate tapi berakhir sia-sia. Ya, itulah ya, demikianlah itu namanya semacam trik atau gimana ya, kurang tahu ya. Di sisi lain capres nomor urut 3 Ganjar menyindir salah satu pasangan capres yang dinilai tidak memahami permasalahan petani. Hal itu disampaikan saat bertatap muka dengan petani desa di Wilalung, Jalan Bedang Alas, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari. Ganjar awalnya bicara tentang temuannya saat keliling Indonesia. Ia menyebut masalah yang menimpa petani ya, sama itu terutama terkait dengan pupuk subsidi. Di hadapan petani, Ganjar kemudian mengungkit kembali momen pada saat debat perdana capres, dan ketika itu ada capres yang melemparkan pertanyaan kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Tengah itu. Nah, itu Prabowo ya, adalah capres yang melempar pertanyaannya pada pupuk langka di Jawa Tengah kepada Ganjar. Nah, itu terjadi saat debat perdana capres pada tanggal 12 Desember tahun 23 ya. Ganjar mengingatkan Prabowo soal permasalahan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah,
Namun terkait masalah petani tersebut, Ganjar Mahfud sudah punya solusinya. Ganjar memperkenalkan namanya program KTP Sakti yang akan dijalani bila terpilih menjadi presiden. Dengan kartu sakti tersebut diharapkan mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Ia berkata, besok akan kita pakai semua kartu-kartu yang jadi dijadikan satu, namanya KTP Sakti. Insya Allah kita mau tambah subsidi pupuknya agar petani kebutuhan pupuknya tercukupi. Nah, program KTP Sakti merupakan upaya Ganjar untuk perbaikan data sekaligus memudahkan masyarakat ke depan untuk mengakses berbagai hal, diantaranya untuk jaminan pendidikan, kesehatan, hingga kemudian berusaha. Jadi program KTP Sakti ini bakal menyatu berbagai program bansos yang sudah ada, termasuk diantaranya subsidi pendidikan. Artinya multi program, bisa kartu pintar, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia untuk jenjang perkuliahannya. Nah, jadi saat ini Ganjar betul-betul mempromosikan KTP Sakti. Jadi satu itu untuk semuanya. Ini kalau berjalan memang luar biasa. Nah, ini program yang betul-betul sakti menurut saya. Makanya di mana-mana itu sangat antusias orang membahas KTP Sakti. Terlepas dari itu, ada program yang sekarang juga baru booming adalah internet gratis. Malah disinggung oleh Denny Siregar. Internet gratis itu jangan untuk anak sekolah saja. Kenapa harus nggak dibebaskan semua? Secara hitung-hitungan, bilang Denny Siregar, itu masih mencukupi, masih masuk akal. Nah, jadi dua program unggulan itu sangat bombastis dan masyarakat antusias sekali. Dan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ada 21 program yang bagus dan masuk akal semua. Tapi sementara ini KTP Sakti dan internet gratis itu yang betul-betul bergejolak dalam arti positif. Semua pembahasan dan semua mengharapkan kalau Ganjar Presiden terutama ini yang harus diutamakan, ya, sehingga bisa permasalahan yang ada di Indonesia itu pelan-pelan bisa cepat terselesaikan, ya. Terutama tadi untuk di petani kan masalah pupuk, untuk di kebutuhan sekarang adalah di internet, ya. Indonesia adalah remote, ya, internetnya, ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.